Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafdullah thalathatun, al-hajju wal mu'tamiru wal ghazi. Sadaqallahul adzim wa saddaqa rasuluhun nabiyul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwani fiddin rahimakumullah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon duyufur rahman, calon-calon tamu Allah untuk keberangkatan haji tahun 2026 yang insya Allah senantiasa mendapat rahmat Allah. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus pembimbing KBIHU Amal Syuhada Surakarta, yang saya hormati pula, sungguh pada pagi yang cerah ini tiada suatu ungkapan kata yang lebih pantas kita ucapkan melainkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menganugerahkan kepada kita nikmat yang terbesar yang tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang orang, kecuali hamba-hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang terbesar, nikmat tetapnya iman dan Islam. Terbukti pada pagi ini kita hadir untuk mempersiapkan apa yang nanti kita lakukan dalam kita prosesi haji, untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, sekaligus melaksanakan panggilan Allah menjadi tamu Allah, yaitu ibadah haji dan umrah. Semoga Allah mudahkan kita dalam persiapan sampai nanti saat kita prosesi haji sampai pulang kembali mendapatkan tetapnya iman Islam, dan sampai akhir hidup kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat-sehat nggih Bu? Alhamdulillah. Rahim. Kalau ada sebuah pantun begini, bukan udang sembarang udang, udang dari Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Bukan datang sembarang datang, karena sebagai sedulur sejati. Insya
Allah. Kita diikat dengan syahadat, dengan Islam, ini menjadi saudara insya Allah sampai Allah pertemukan besok di yaumul akhir dengan gembira mendapatkan surganya Allah. Bayang qalibu ila ahlihi masruro. Kita semoga dikumpulkan kepada sedulur sejati, keluarga yang ikatan Islam, ikatan kalimah la ilaha illallah, dalam keadaan gembira mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kami menyampaikan beberapa hal, kami monggo kita baca di mana nanti yang banyak kita baca proses haji talbiyah. Monggo saya dulu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, sebelumnya akan saya, kalau ungkapan tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Kita kenalan. Mungkin sudah membaca di brosur, di edaran, nama saya ketok nek disone. Ya, Suharno. Iku nisik wong to maring seneng karepe su luwe har bondo no ono karepe. Ya, alhamdulillah, nama saya Suharno. Istri 2. Yang pertama almarhum ketika melahirkan anak yang kelima situ konduran, semoga Allah ridhoi sebagai syahidah. Kemudian istri sambung yaitu jamaah haji yang dulu saya dampingi bersama, saya berangkat bersama istri, dia bersama suaminya meninggal di Madinah. Ya, ketika pulang saya dengan istri sering silaturahim, namun qadar Allah istri meninggal ketika melahirkan, sehingga berikutnya Allah pertemukan dengan istri yang dulu kami dampingi jamaah haji itu. Dunia penuh kemungkinan. Ini kemudian anak 4 ini yang sudah keluarga 3, yang 1 masih kuliah di Jember. Cucu sudah 7. Ya, rumah saya di Joyotakan, Solo Paring Selatan. Jadi daerah banjir dulu. Namun kemarin sudah ditalut keliling, namun banyune pinter. Nih, Joyotakan ditalut, namun kalau Sungai Tanggul itu banjir, masuknya Waringin Rejo. Oleh sebab itu akhirnya melebu ngantong Joyotakan juga. Banyune pinter. Alhamdulillah saya diberi amanah mengajar di SMA 1, sudah lulus kumlot pensiun tahun
2019, jadi sudah 6 tahun yang lalu pensiun, itu dengan masa kerja semua 36 tahun. Dan saya mendapat amanah di KPIH Maswada ini sejak sesi pertama tahun 1998, itu lahirnya KPIH Amalswada. Yang berikutnya KPIHU, sehingga sejak 98 itu KPIH Amalswada berdiri sampai sekarang. Alhamdulillah dari tahun ke tahun ini ada peningkatan untuk kualitasnya, insya Allah juga dirasakan jamaah, kuantitasnya juga alhamdulillah. Bahkan tahun kemarin itu ranking 1 untuk KPIH Surakarta, jumlah jamaah 116, namun 2 undur sakit, kemudian berangkat 114, di sana ada tambahan 6 sehingga ada 120 jamaah yang kemarin mendapatkan bimbingan dari Mas Suwada. Kemudian yang berikutnya tentang KPIH Mas Suwada, itu mempunyai satu moto, satu harapan menggapai haji mabrur sesuai sunnah Rasulullah SAW. Jadi KPIH Maswada bermaksud itu hanya ingin menolong tamu-tamu Allah, paling tidak mengurangi angka kesalahan, angka kekurangan dalam berhaji. Karena apa? Karena pengalaman dulu sebelum ada KPIH itu banyak jamaah haji yang terlantar. Karena petugas haji satu petugas menangani 360 itu tidak mudah. Padahal belum kenal sebelumnya, kenalnya baru-baru saja. Maka ini perlu adanya lahirlah KPIH. Dan alhamdulillah dari KPIH Maswada tiap tahun alhamdulillah memberangkatkan pembimbing yang mendampingi sampai di tanah suci Madinatul Munawwarah ini. Sehingga bagaimana Mas Suwada, monggo konsultasi kepada jamaah yang baru pulang. Kita Mas Suwada ini jawabannya bagaimana saya. Kemarin alhamdulillah didampingi oleh Ustadz Anan Asy'ari dan Ustadz Miftahul Hakim yang tahu juga. Dan untuk nanti didampingi oleh seorang Ustadz juga seorang dokter. Jadi Ustadz Dr. Haji Masyhur Afandi, ya beliau tiap tahun berangkat haji, namun dari haji plus. Namun kali ini giliran Mas Suwada didampingi oleh beliau, maka nanti kalau ada satu hal yang ada katakan kesulitan, bisa nanti mengadu kepada pembimbing yang mendampingi, sehingga tidak ada maaf ingin kopi tidak ada terprogram. Kita membuat jadwal kalender pemberangkatan dari awal sampai pulang, acara-acara kita cantumkan yang itu tidak ada di KPIH yang lainnya ini. Dan untuk Mas Suwada ini diusahakan untuk bisa melaksanakan haji sesuai sunnah seperti Rasulullah menganjurkan, khudu anni manasyakum, ambillah dariku tentang tata caramu berhaji. Haji mengikuti sunnah Rasulullah, kita maksimalkan untuk mengikuti cara Rasulullah ini. Karena apa? Pertimbangan kita, kewajiban haji itu seumur hidup hanya sekali. Itu pun antri panjang. Kemudian daftaripun tahun pinten Pak Ibu? 13 ya. Bulan ini pun sekitar 12 akhir. Masya Allah, ini sekian tahun, 13 tahun kita menunggu. Dan biayanya tinggi. Turun nggih rekoso. Lan nggih adoh. Maka pada diusahakan haji sekali ini tidak ada satu penyesalan dalam prosesi haji. Ini karena apa? Kalau ada penyesalan, ada kekurangan itu penyesalan digawa mati pada bahasa ini. Saya sering matur nek batal sholat gampang sing baleni. Batal wudu gampang golek keran. Batal poso di sahur sakwise Ramadan bisa. Ini nek batal hajine
lembaleni pripun Bu? Untuk daftar mengulang haji lagi menunggu setelah pulang 10 tahun. 10 tahun baru daftar. Itu menunggu 32 tahun. Jadi 42 tahun. Mangko umure wis swidak. Mangkate umur ya Allah. Maka diusahakan kita maksimalkan proses haji nanti kita betul-betul sesuai sunnah Rasul, tidak hanya anut grubyuk. Namun apa betul-betul kita mengikuti nanti petunjuk-petunjuk dari Allah Rasulullah lewat pembimbing kita, beliau Pak Masyur yang mengenal lebih detail. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Ulul Albab Polokarto, juga mudir rumah tahfidz Al-Quran Amal Syuhada. Syuhada punya rumah tahfidz Al-Quran, kemarin sudah 4 santri hafal Al-Quran, ada putra, ada putri. Ini gratis, itu ladang amal kita. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan berkait dengan manasik haji dan amal syuhada. Seperti dalam jadwal sudah Bapak Ibu terima bahwa kita nanti melakukan haji untuk bimersi secara klasikal bersama di amal syuhada ini yaitu sebanyak 15 kali. Kemudian nanti silaturahim dari rombongan ke masing-masing regu, tiap-tiap regu nanti ketempatan manasik itu nanti sekitar 8 kali bergantian, mungkin regu 1 di mana, 2 di mana, sambil silaturahim anjang sana atau syiar Islam dakwah kita ini nanti berlanjut pasca haji. Jadi silaturahim regu, pindah-pindah tempat, disepakati regu itu mana yang menerima ketempatan di mana. Kemudian nanti ada peragaan haji yaitu di Mojogedang. Di sana ada miniatur Mekah Madinah yang insya Allah bisa mewakili Arafah ini, Minah ini. Pernah kami mencoba ke Boyolali, ternyata sana tidak jadi. Karena apa? Sana hanya bisa untuk umroh. Untuk pengajinya itu tidak bisa menerjemahkan soal ekonomi, ini tidak bisa. Maka kita pindah ke Mojogedang. Yang lebih lengkap lagi di Semarang, namun kita terlalu jauh misalnya. Maka nanti di Mojogedang. Ada yang pernah Mojogedang Ibu? Mau miniatur Mekah Madinah, kita periksa ya besok. Kemudian yang berikutnya yaitu ada manasik fisik 10 kali nanti di Manahan atau mungkin nanti selingnya di Alkit. Di Alkit itu. Alkit itu. Alun-alun Kidul. Kan sekarang sudah dibangun, sudah bagus. Saya nanti kita nanti bisa di Manahan, mana itu di sekitar balap sepeda itu, Panjat Tebing. Kemudian kita selingi nanti di Alun Kidul. Kemudian ini untuk biaya kami sampaikan bahwa ada satu masukan terutama di kota-kota besar itu biaya KBIH bimbingan itu bersaing. Ada yang 5 juta itu paling rendah, ada sampai 20 juta, ada 5 juta itu dari bimbingan. Maka dari pemerintah memberikan batasan yaitu maksimal. Maka kita semula ada kesepakatan dari semua KBIH untuk tahun ini kompak seragam biaya itu 2,5 juta. Namun ada KBIH yang tidak setuju kembali semula, akhirnya kita belum bisa dikompakkan, diseragamkan. Seperti Karanganyar sudah seragam juga KBIH, biaya berapa masih KBIH sama. Namun kita kembali semula, yaitu apa? Biaya yang nanti Bapak Ibu bayar infaknya itu toh kembali kepada jamaah juga. Dari KBIH betul-betul tidak ada ambisi untuk menggalang dana dalam artian untuk komersial, namun betul hanya ingin menolong tamu Allah. Insya Allah
semua apa? Relawan. Semua pengurus, pembimbing itu relawan. Ini kecuali maaf hanya petugas administrasi kantor Mas Wahyu itu kita berikan uang bensin sebelumnya. Semua kembali kepada jamaah. Ini. Dan itu adalah menjadi tambahan infak kita di samping biaya kita bayarkan tambah biaya bimbing ini pas semua kan Allah terima sebagai biaya seperti fisabilillah. Setiap 1 dirham dilipat gandakan 700 dirham. Itu biaya untuk kepentingan haji termasuk KPI ini. Jadi KPI hanya betul-betul mengembalikan itu dan itu kembali pada jamaah. Berapa? Kalau kemarin itu kita memungut infak dari Bapak Ibu 2.200.000. Namun ada dari provinsi, KPI provinsi itu mengendaki juga ada uang masuk dari calon haji. Juga KPIH pusat mengendaki akhirnya apa? Kita tambahkan 50.000, itu yang 25.000 untuk pusat dan untuk provinsi, yang 25.000 nanti untuk apa? Amplop apa? Sampul, untuk sampul paspor. Jadi tetap seperti semula 2.200.000 dengan perincian, yaitu untuk buku manasik seperti ini buku yang simple, mudah kita pahami, dicetak dari keluarga sendiri. Ini dari sepuh pembimbing Mas Wada, itu Bapak Haji Bambang Sukirno sebagai punya Al-Aqwam. Dulu dibentuk oleh tim KPI Mas Wada dan digandakan oleh beliau. Ya. Itu untuk buku panduan manasik 75.000. Kemudian seragam ini untuk perhitungan satu rombongan 45 orang. Jadi buku panduan manasik 75 kali 45 orang 3.375.000. Seragam batik 165.000 seperti yang dipakai ini 160.000 kali 45 7.425.000. Kaos olahraga 125.000 kali 45 ada 5.625.000. Kemudian sabuk koper slayer 60.000 kali 45 2.700.000. Tas ransel 50.000 kali 45 2.250.000. Konsumsi manasik 200.000, 17 pertemuan ini, yaitu kali 45 9 juta. Peragaan haji 300 kali 45, karena juga perlu ada tiket masuk ke lokasi juga untuk sewa bus, untuk juga makannya ini, yaitu satu orang 300 kali 45 13.500.000. Untuk pembimbing 50 juta mengangkat pembimbing. Kemudian administrasi lain-lain 7.750.000. Jumlah total yaitu 101.250.000. Ini ya istilahnya limit pas. Jadi betul-betul maaf KPI memang hanya ingin menyumbangkan sedikit ilmunya dan pengalamannya untuk tamu-tamu Allah agar mendapatkan satu kepuasan. Satu contoh jamaah, saya ketemu jamaah dari luar Solo, ya lupa piyambakan, nggih Pak, kula niku bingung ajeng napa niki ra mudeng. Akhirnya Pak, akhirnya pulang pindah KTP Solo, daftar Solo, berangkat dari Solo bergabung sama Mas Weda. Karena apa? Karena semula tidak ikut bimbingan, akhirnya merasa tidak puas, kembali pindah KTP Solo dan berangkat dari Solo dari Mas Wada. Ini diantara satu informasi. Kemudian yang diperoleh oleh Bapak Ibu apa? Yaitu bimbingan di tanah air, tanah suci dan pasca haji. Jadi bimbingan sejak dari sebelum berangkat, tadi ada manasik-manasik, kemudian di tanah suci didampingi pembimbing,
Kemudian pasca haji adanya pertemuan pasca haji, ada yang 2 bulan sekali, ada sebulan sekali, itu kesepakatan bersama. Kemudian seragam badik saya sampaikan. Kemudian seragam olahraga, slayer, sabuk koper, buku panduan. Ini antara lain yang kami sampaikan tentang KBIH. Jadi kalau ada KBIH, maaf, yang bahasanya gratis, memang gratis semua. Apa? KBIH tidak dapat atau tidak menggalang dana. Namun apa? Kembali kepada jamaah. Ini kemudian yang berikutnya, kita tentunya berdoa kepada Allah, semoga saatnya nanti Allah berikan kemudahan kita dalam kita insya Allah dipilih Allah menjadi tamu-tamu Allah. Rasulullah bersabda, wafdullah salah satu, duta-duta Allah itu ada 3. Ini kita menjadi Masya Allah tamu-tamu pilihan Allah, bukan tamu kenegaraan, namun tamu-tamu Allah, posisi Allah sebagai Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah sebagai pengatur, pemelihara, penjamin bumi langit dan sisinya, mengundang kita. Kita di tamu-tamunya. Siapa? 3. 1. Al-Haju, orang yang berhaji. Itu wafdullah, tamu-tamu Allah. Yang kedua adalah yaitu wal mu'tamiru, orang yang berumroh. Nanti ada umroh sebelum kita masuk itu. Kemudian wal ghazi, orang yang berperang menegakkan kebenaran. Ini diantaranya kita termasuk tamu-tamu Allah. Kita berusaha nanti menjadi tamu Allah yang baik. Allah sambut dengan baik. Gimana? Ketulusan hati kitanya semata-mata karena Allah, dan kita siapkan bekal ilmu yang cukup dan bekal yang paling utama, fatazabatu fa inna khairaz zati taqwa. Dan berbekalah sesungguhnya sebaik-baik berbekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan dalam mengawali manasik di Kaabah Syahada ini, dan saya ikut bergembira kalau Bapak Ibu dapat memberikan satu ajakan kepada calon haji yang lain untuk bergabung kepada Amal Syahada. Makatan yon papunten irang klamatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.